Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini seperti biasa di Rocky Gerung Official Forum News Network. Harinya hari Selasa, buat Anda yang merasa pantas menjadi menteri gitu. Mungkin Anda mulai agak deg-degan. Ini kalau yang merasa pantas gitu ya. Karena kemungkinan itu kalau spekulasinya besok akan ada reshuffle kabinet. Tapi rasanya lihat situasi begini sih saya nggak yakin ada reshuffle kabinet. Itu berita-berita ini yang akan kita bahas, Bung Rocky. Jadi sekarang setelah PDIP menutup pintu untuk amandemen, takut ada penumpang gelap, ini Nasdem menyusul. Nah, ini kan seru. Terus kemudian ada juga berita lain saya kira tentang pemeriksaan Fathia kemarin ya, dan Haris Azhar oleh polisi, dan tapi diputuskan tidak ditahan. Dan ada seorang anggota DPR dari Komisi 3 Nasdem mengingatkan jangan sampai, mestinya Pak Luhut cabut aja lah laporan ini, karena kalau enggak bisa jadi konflik antara rakyat dengan penguasa. Ini konflik, selama ini kan yang diadu-adu rakyat aja nih, konflik horizontal. Tapi kalau konflik vertikal bahaya ini. Itu. Dan kedua soal minyak goreng. Kemarin sebenarnya harusnya hari Senin itu kata Mendak waktu di DPR akan dibuka ini siapa mafia minyak goreng, ini yang buka polisi, tapi ternyata polisi mengaku belum menerima datanya itu. Ini lagi-lagi soal koordinasi. Dan satu lagi yang sangat menarik, ini lagi-lagi soal radikalisme, karena Densus 88 ini, Kadensusnya Irjen Martinus Suko mengaku bahwa mereka sedang menyiapkan alat untuk mendeteksi tingkat radikalisme di kalangan ASN. Saya bingung, ini alatnya seperti apa ini? Apakah seperti termometer untuk mengukur suhu? Oke, silakan Anda mau milih dari manapun aja, angle-nya ini semua menarik ini menurut saya. Nggak ada yang menarik semua isi itu. Karena yang paling menarik hari ini adalah persiapan perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Adi, Pak. Oke. Jadi Pak Presiden menganggap bahwa politik gampang lah, mending urus dulu hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Dan jangan sampai Mahkamah Konstitusi nanti berubah menjadi Mahkamah Kekeluargaan juga tuh. Itu nggak boleh tuh. Tapi itu urusan batin manusia dan nggak boleh disandingkan dengan kepentingan politik. Kita akan lihat nanti efeknya. Tapi publik udah mulai merasa bahwa wah lo itu perjuangan 0% makin berat tuh. Tapi kita kalau kita balik pada current issue hari ini, memang soal Haris Azhar itu masih ada di depan karena orang ingin lihat sebetulnya perseteruan habis-habisan antara Haris Fathia dan Luhut tuh. Jadi usulan saudara Taufik Basari itu usulan bijak sebagai orang yang pernah berada di lingkungan LBH dan bersama-sama dengan Haris, saudara Tobas itu alumnus dari LBHI. Tapi karena beliau, saya sebut aja beliau ya, karena punya jabatan publik yang cukup penting. Suaranya itu pasti adalah suara Pak Surya Paloh juga, karena Tobas kan dekat sekali dengan Surya Paloh, dan di Nasdem, di kalangan Nasdem dianggap Tobas adalah seorang politisi yang punya wawasan intelektual, do speak human rights, punya paham tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi suara itu yang seharusnya diperhatikan oleh polisi, diperhatikan oleh siapapun yang berupaya untuk mengkriminalkan saudara Haris. Nah, saya mau terangkan juga bahwa Haris Azhar dan Fathia ini sebetulnya tidak ditersangkakan karena urusan pidana, walaupun pasalnya pidana. Tapi di belakang itu ada persaingan politik, karena Haris dan Fathia datang dari tradisi masyarakat sipil yang berusaha kasih kritik, sementara Pak Luhut adalah tokoh politik utama di negeri ini. Jadi agak ajaib rakyat melihat, atau bahkan publik internasional, ada tokoh utama memperkarakan orang yang sebetulnya nggak punya power kan. Fathia kan Haris itu powerless, sementara Pak Luhut powerful itu. Jadi ajaib. Saya kira itu latarnya kenapa kemudian saudara Tobas itu mengambil inisiatif untuk membujuk Pak Luhut supaya membatalkan tuntutan itu. Tapi saya kira Pak Luhut nggak akan batalkan, ini soal gengsi aja nih. Udah keburu basah ya udah mandi aja sekalian kan, kira-kira begitu, nyemplung. Ya. Itu poinnya soal Haris. Tapi nanti kelihatannya akan berlangsung panjang ini karena tetap problem bisnis Pak Luhut dengan beberapa tokoh di Papua yang terkait dengan isu operasi militer itu juga menjadi sorotan internasional. Jadi apalagi sekarang Papua betul-betul lagi dalam keadaan yang
ada barah sosial di situ, maka itu akan jadi sorotan juga publik internasional. Ya. Itu soal Haris. Lalu soal apa ya? Oke, tapi nggak, bentar dulu, sebelum pindah, kemarin kan Anda mendampingi Haris dan Fathia ini, dipanggil oleh polisi itu, Anda bisa cerita sedikit lah, suasana kebatinan mereka berdua itu seperti apa? Itu apalagi Fathia, dia gembira-gembira aja tuh, merasa bahwa oke, ini mari kita main-main. Kalau dianggap mau main-main ya main-main, dan bahkan Fathia mungkin sedikit bercanda menganggap bahwa ya kalau yang dia sebutkan itu Pak Luhut ada main di Papua, ya sekarang permainannya jadi serius gitu, karena nanti akan saling membuka fakta. Jadi suasana batin Fathia itu ya enak-enak aja, dan dia masih ngopi-ngopi di kafe, demikian juga Haris tuh sambil nenteng kopi panas masuk nyantai aja. Jadi saya kira itu keadaan di suasana batin dari dua teman kita ini yang nggak menganggap bahwa ini akan menyebabkan putusnya jaringan demokrasi itu. Ya. Saya kira itu penglihatan saya sebagai pawang politik kemarin. Ya, aktivis ini kelihatannya kalau tuh harus masuk penjara ini rehat sebentar gitu, bahkan malah banyak kalau banyak bisa menulis buku, bahkan kalau yang aktivis Islam bisa menghatamkan Al-Quran gitu. Jadi tetap saja buat mereka bahwa ya memang mereka menyadari sejak awal ada risiko dari sebuah perjuangan gitu, dan harus ada yang berani mengambil peran semacam itu kan. Yang dilupakan oleh Pak Luhut adalah fighter sendiri di istana, dan nggak ada kader kan. Kalau Pak Luhut di reshuffle siapa yang mau gantiin kan? Ya, juga sebagai pengusaha tentu itu bisnis yang nggak ada hubungan dengan kaderisasi itu. Tapi Fathia dan Haris itu kadernya banyak, karena LSM ini beranak pinak terus. Jadi kalaupun ditahan, ya tetap aja persoalan berlanjut kan. Karena kader Kontras, kader Greenpeace, kader LBH ada di seluruh Indonesia dan siap untuk meneruskan perlawanan politik, bukan perlawanan hukum, perlawanan politik atau perlawanan politik rakyat melalui suara Fathia dan Haris. Itu soalnya yang nggak dilihat orang, bahwa LSM ini nggak mungkin dibungkam mulutnya, karena mulutnya banyak itu, dan otaknya juga IQ-nya tinggi-tinggi tuh, lain dengan yang di depan Monas. Oke, kita lanjutin aja langsung karena ini mumpung ngomongin Pak Luhut juga gitu ya, dan juga Taufik Basari ini kan sebagai ketua fraksi DPR Nasdem di MPR, Taufik akhirnya menyampaikan keputusan dari Nasdem untuk bergabung bersama PDIP, menarik mundur pembahasan PPHN di MPR, dan ini kan berarti mereka sekarang juga ikut menutup pintu gitu ya, menutup pintu amandemen lah, daripada nggak tahu kalau PDI nyebutnya penumpang gelap, saya nggak tahu kalau Nasdem pakai istilah apa gitu. Ya, sebagai dua tokoh senior, Pak Surya Paloh dan Ibu Mega paham tentang pintu yang diganjal oleh oligarki supaya nggak bisa ditutup, lalu diselundupkan ke situ seri deklarasi dukungan kebulatan tekad. Jadi pintunya masih diganjal sebetulnya, dan masih ada sedikit upaya untuk, walaupun tertutup secara parlementer, tapi operasi-operasi di bawah kan dijalankan terus. Karena nanti akan ada juga satu opsi, mungkin ada kekacauan karena pertentangan di akar rumput. Ada yang menganggap bahwa perlu penundaan dan dikerahkan massa, lalu tiba-tiba ada opsi keadaan darurat. Itu semuanya bisa terjadi. Tapi sementara kita anggap bahwa dengan ditutupnya pintu itu oleh Nasdem terutama dan PDIP, lalu ada PKS, P3 dan Demokrat, maka tertutup juga peluang untuk reshuffle sebetulnya kan. Reshuffle tadinya dimaksudkan untuk menyogok. Ternyata ya Ibu Mega pasti nggak mau disogok. Ibu Mega mau supaya kader PDIP itu yang memimpin di 2024 tuh. Dan mungkin demikian juga Pak Prabowo juga membaca sinyal itu dan menganggap bahwa ya udah diam-diam kita juga harus tutup pintu itu. Tapi yang lebih penting adalah suara Nasdem, karena di awal kan minggu lalu orang masih analisis, jangan-jangan Nasdem itu masih pragmatis gitu, masih mungkin menunggu opsi. Tapi saya kira udah final lah bagi Pak
Surya Paloh ngapain sih itu kursi nambah apa berkurang ada gunanya, wong kapalnya udah mau tenggelam. Jadi batin politik Pak Surya Paloh lebih cepat membaca itu daripada partai-partai yang masih berupaya untuk mensponsori gerakan apa tadi istilahnya, kebulatan tekad. Oh, kebulatan tekad, ya memang di bawah-bawah itu juga bukan hanya di atas loh. Kalau saya lihat video-videonya di lapangan itu mulai masif loh, Bung Rocky, pengumpulan massa untuk yang berbagai macam kemarin, derek Pak Jokowi, milu Pak Jokowi, atau pokoknya ikut Pak Jokowi. Tagline-nya begitu sekarang. Jadi ikut Pak Jokowi. Saya jadi teringat ada lagi-lagi, saya karena bahasa Jawa saya menggunakan ada filosofi Jawa yang disebutnya swargo nunut, neraka juga katut. Artinya ke surga juga ikut, ke neraka juga katut. Nah, bayangnya kalau bahayanya ini kalau ke bawahnya ke neraka, bukan ke surga kan. Kalau ke neraka udah final lah taunya, atau ke surga final. Tapi kalau di antara itu kan ngambang kan, nunggu terus mau ditarik ke kiri apa ke kanan, sementara jembatan Shirathul Mustaqimnya udah mereka putusin sendiri. Kira-kira begitu cara pandang pawang politik ya. Oke, tapi berkaitan dengan ikut ke surga, ikut ke neraka juga ke bawah, ini buat saya memang agak mengherankan kalau masih ada partai atau ada orang gitu yang berharap masuk di kabinet dalam situasi semacam ini, karena situasinya kan sebenarnya berat banget ya pemerintahan ini gitu. Jadi untuk apa ya masuk ke kabinet itu? Bukannya nambah portofolio, tapi persoalan yang lebih besar juga mereka harus hadapi gitu. Ya, orang kalau IQ-nya tinggi, dia pasti bikin kalkulasi bahwa ini potensi untuk justru memperburuk diri sendiri kan. Kan bergabung dengan kekuasaan yang komorbid yang sebetulnya udah dinyatakan terminated. Jadi kita membayangkan bahwa ini tokoh-tokoh politik yang masih ngotot itu, terutama Golkar, PKB, itu bagaimana wawasan dia tentang demokrasi, tentang politik. Kalau orang bertanya, ngapain kita milih partai itu lagi kalau diuji di bagian kecil aja, dia nggak paham apa yang disebut kompetisi yang fair, pemilihan yang periodik, segala macam. Jadi hanya ambisi kecil untuk menyelamatkan komorbidnya, atau ada kardus, ada segala macam itu. Dan ini sebetulnya memperburuk cara kita untuk menganggap bahwa Jokowi memang ya kalau bisa dipercepat aja, karena di sekitarnya memang udah busuk, udah buruk kan itu intinya tuh. Apalagi ditambah tadi dengan pagelaran-pagelaran di daerah, kebulatan tekad, yang saya kira ini adalah operasi khusus dari intelijen yang mungkin dimaksudkan untuk menguji suasana politik di bawah sebesar apa. Tapi sekaligus juga kita masih menganggap ada dana besar-besaran dari oligarki untuk mencari celah kecil gitu. Dan ini yang sebetulnya menyelundupkan kepentingan melalui pembelahan masyarakat, kan ini berbahaya sekali kan. Jadi oligarki akhirnya mensponsori pembelahan itu dengan asumsi bahwa kalau terjadi kekacauan ada kendali baru di kalangan mereka melalui aparat-aparat kekerasan. Ya, kalau kita lihat video atau gambar-gambar ini kan kita membayangkan ini ada dana yang besar sekali, pengumpulan massa, pengerahan massa itu konsekuensinya budget yang sangat besar, dan itu tidak hanya terjadi di satu daerah tapi nyaris di seluruh provinsi ada semacam itu. Nah, ini saya kira ini menunjukkan betapa mereka ini meskipun ditutup pintunya secara formal di MPR, tapi mereka akan mencari, kalau dalam bahasa Anda ini mencari gorong-gorong untuk tetap mengegulkan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Ya, karena kepanikan material bahwa dia akan jadi problem besar nanti. Tapi saya juga melihat satu variabel, ada analisis yang sedang dijalankan oleh Istana untuk menguji seberapa kuat sebetulnya oposisi yang berbasis politik Islam itu. Karena kemarin soal 50 kilometer 50, di dalamnya ada ketidakadilan, tapi kok nggak ada reaksi ya? Kan kekuasaan kan cemas, mestinya kan ada reaksi, tapi ya reaksi biasa-biasa aja. Jadi soal Munarman juga seolah-olah ya orang mau terima. Jadi kekuasaan curiga bahwa ada undercurrent, ada arus bawah yang sudah diam-diam sedang mengumpulkan kekuatan. Nah, ini yang mau dipancing sebetulnya melalui
aktivitas tandingan, yaitu kebulatan tekad. Jadi satu waktu ini akan ada bentrok di jalan antara para pendukung kebulatan tekad dan mereka yang menganggap bahwa Presiden Jokowi betul-betul harus dihentikan karena masih diam-diam mensponsori perpanjangan itu. Nah, kalau itu terjadi, clash horizontal itu yang sebetulnya berbahaya. Nah, itu juga akan dipicu oleh kasus Haris Azhar dan Fathia. Nah, kalau pengadilannya berlanjut, masyarakat sipil akan terus-menerus ada di dalam pikiran bahwa sebaiknya kita habis-habisan aja berkelahi dengan negara. Saya kira itu yang dibaca oleh orang semacam Taufik Basari tadi, dan beberapa analis juga di beberapa partai oposisi juga menganggap ada bahaya laten sebetulnya yang sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan kotor kekuasaan. Ya, kan kita lihat, saya sepakat tadi, memang kelihatannya selama ini kan umat Islam kelihatannya dijadikan musuh oleh pemerintah gitu, dan juga tadi yang saya sebutkan bahwa Kepala Densus misalnya menyebut mereka menyiapkan sebuah alat untuk mendeteksi radikalisme di kalangan ASN. Kan saya tadinya bingung bayangkan apakah model ini seperti apa alatnya, apa model kayak orang ketika kita mengukur suhu masuk ke dalam ruangan sekarang di mal-mal, di tempat-tempat kan kita bisa naruh tangan begitu kan kelihatan, oh segini anunya suhu Anda normal gitu. Tapi kalau radikalisme apa ya? Oh radikal, oh ini NKRI harga mati gitu, mungkin indikatornya begitu nantinya ya. Nah, tetapi kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang perlawanan itu meluas, bukan hanya dari kalangan umat Islam, tapi kalangan civil society yang selama ini juga, memang berbeda-beda, ini sekarang mulai menyatu. Dan saya lihat ini ada semacam muncul semacam kemarin Anda nyebutkan ada public enemy, Pak Luhut itu, atau mungkin kita bisa sebutnya sekarang menjadi common enemy gitu ya dalam situasi sekarang. Iya. Ya, tentu ketegangan itu dibaca oleh aparat intelijen, dan yang paling gampang adalah mendeteksi kemungkinan ketegangan sosial ini dimanfaatkan oleh teroris atau radikal yang dalam kurung itu disignifikansikan pada Islam, pada kekuatan Islam. Kan bahayanya begitu kan. Kalau Densus masih mengucapkan akan bikin semacam kurikulum anti radikal atau mendeteksi potensi, itu orang bertanya bagaimana dideteksi. Secara teknis gampang, ya uji DNA aja. Kan ada DNA radikal sebetulnya kan. Atau panggil pawang lagi tuh, pawang radikalisme itu. Tetapi kalau secara ya bisa sebetulnya mantau aja yang disebut potensi jadi radikal, ASN mana. Tapi untuk memantau satu orang itu kira-kira dalam ilmu intelijen itu diperlukan 300 juta per minggu untuk mantau itu. Dan itu bangkrut negara kalau memantau itu. Karena softwarenya itu bisa lagi mantau orang, tiba-tiba softwarenya bilang stop, udah habis masa pakainya. Kayak kita pakai Zoom aja, dan itu mahal biaya itu tuh. Jadi sekali lagi, sebetulnya dengan tidak melakukan aktivitas, cukup dengan mengucapkan isu itu di DPR, orang udah gelisah lagi kan. Padahal sebetulnya Pak Densus belum melakukan apa-apa, tapi isunya udah dimunculkan kembali. Nah ini yang bahayanya kalau mau lakukan pengintaian, ya lakukan aja diam-diam, ngapain mesti bicara di DPR, karena itu nanti menimbulkan ketegangan dan kecurigaan bahwa Islamofobi masih berlangsung tuh, dan ada biayanya tuh. Siapa yang biayai? Ya kalau APBN nggak biayai, pasti ada sektor-sektor tertentu tuh ya. Di dalam politik kita kan banyak betul penyumbang gelap untuk isu-isu Islamofobi itu. Oke, Bung Rocky. Nah, saya kira hampir semua udah kita bahas. Tapi ada satu soal yang saya kira ini juga masih laten. Ini berkaitan dengan minyak goreng, ya kan? Sekarang memang tidak ada lagi antrian. Tetapi justru yang antri ini saya kira mungkin bentar lagi pindah ke ATM karena mereka ngecek apakah masih ada duit atau tidak untuk membeli minyak goreng. Karena harganya sekarang kan harganya jauh lebih mahal gitu, dan tadinya diperkirakan bahwa dengan adanya minyak subsidi ini persoalan selesai. Ternyata nggak selesai. Karena apa? Karena ternyata minyak subsidi sendiri juga sekarang harganya itu di atas HET di lapangan seperti itu. Dan kemudian janji Pak Lutfi di DPR yang menyatakan bahwa kemarin hari Senin itu akan diumumkan siapa mafia goreng oleh polisi. Sampai sekarang ternyata polisi sendiri mengaku belum ada koordinasi dengan Menteri Perdagangan. Ini kan saya kira ini soal-soal yang begini nih jadi serius dan menunjukkan betapa lagi-lagi memang persoalan koordinasi dan pemerintahan kita ini sudah ambiar gitu. Ya Pak Lutfi nggak perlu susah payah buat cari tahu siapa mafianya. Pak Jokowi tahu kok. Kan dulu Pak Jokowi bilang saya tahu mafia minyak, mafia
bawang mafia macam-macam tuh. Jadi sebetulnya minta aja Pak Jokowi umumkan. Dengan kata lain, datanglah Pak Lutfi ke DPR, nyatakan bahwa saya gagal, dia udah ucapkan itu, maka konsekuensinya saya tidak bisa atasi, konsekuensinya saya kembalikan mandat yang diberikan pada saya, kembalikan pada Pak Jokowi. Dengan kata lain, bolanya dilempar ke Pak Jokowi, kan adabnya harus begitu, supaya Pak Jokowi yang terangkan, kenapa Pak Lutfi mundur? Karena dia nggak sanggup menyelesaikan mafia. Lalu Pak Jokowi akan bilang, kan saya udah bilang dulu saya tahu mafianya, nanti biar saya selesaikan. Kan begitu mestinya, kan simpel aja kan. Tapi kenapa Pak Lutfi nggak mau mundur? Ya bisa juga Pak Lutfi punya kaitan dengan mafia yang masih pesan beberapa regulasi pada beliau kan. Jadi supaya jelas, Lutfi mesti katakan saya tidak mampu mengatasi mafia, karena itu saya mundur. Kalau dia nggak mundur, itu artinya dia masih dipergunakan sebagai opsi atau di remote control juga oleh mafia ini. Jadi proksinya Lutfi dengan mafia juga orang bisa duga bahwa memang Lutfi juga bagian dari apa tadi istilahnya itu proksinya mafia tuh. Kan orang tuntut kejelasan dong. Pak Lutfi bilang dia nggak mampu, ya dia mundur, balikin itu pada Jokowi, bukan dia masih tunda-tunda sehingga mafia juga mengintip bahwa masih bisa dimanfaatkan beberapa regulasi dari Kementerian Perdagangan. Kan begitu analisa politikal ekonominya tuh. Oke. Baik, Bung Rocky, saran saya kalau memang Anda minat untuk masuk ke kabinet sampai 24 jam yang akan datang, pastikan handphone Anda aktif. Tapi kalau Anda nggak berminat, dan saya menduga pasti Anda memang tidak berminat, tidak tertarik, itu saran saya Anda matikanlah handphone Anda sampai 24 jam ke depan gitu, sebelum kemungkinan ada reshuffle kabinet. Ya, saya aktifkan handphone untuk nunggu berita demonstrasi dari mak-mak dan mahasiswa tuh. Itu opsi yang paling masuk akal tuh hari-hari ini. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan jangan lupa tetap salam 0%. Yes, 0%, absolut.